Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah memperkenankan waktunya untuk melihat video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan yang beranggotakan Fani Dwi Herdianti, Firza Wahid Anhari, dan saya sendiri selaku moderator Hanifah Khairun Nikmah ingin mempresentasikan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Poin A yaitu pengertian manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran atau budgeting, pembukuan atau accounting, pemeriksaan atau controlling. Poin selanjutnya yaitu tujuan manajemen pembiayaan. Tujuan manajemen pembiayaan yaitu 1. Peningkatan penjelasan tentang sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menetapkan kontrol yang memadai atas sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab keuangan dan transparansi lembaga pendidikan. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Yang keenam, mengatur agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembelajaran lembaga pendidikan. Yang ketujuh, membangun sistem keuangan yang kokoh, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang memalukan. Yang kedelapan, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Poin C. Sumber pembiayaan pendidikan. Berkaitan dengan pengeluaran dana pendidikan, ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk pengalokasian dana pendidikan, antara lain biaya pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, biaya orang tua atau wali siswa, biaya komunitas yang dikategorikan dan bukan individu, dan institusi itu sendiri. Untuk poin D, ruang lingkup atau kegiatan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam lingkup pembiayaan pendidikan, yang penganggarannya adalah kegiatan atau proses persiapan anggaran. Anggaran adalah rencana operasional dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi dan kurun waktu tertentu. Dalam menentukan suatu biaya pendidikan ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan berbasis makro, perhitungan jumlah keseluruhan biaya pendidikannya diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi besarnya murid. Sedangkan pendekatan berbasis mikro, perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan digunakan oleh siswa. Poin yang kelima yaitu dokumen administrasi pembiayaan pendidikan. Terdapat beberapa dokumen penunjang administrasi pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan aspeknya, meliputi A. Komponen biaya investasi. Yang pertama yaitu aspek sarana dan prasarana. Dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen catatan tahunan berupa dokumen nilai aset, sarana, dan prasarana secara menyeluruh. Yang kedua, aspek pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP. B. Biaya operasional. Yang pertama, aspek gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Dokumen yang dibutuhkan, dokumen pembayaran gaji, insentif, transportasi, dan bonus lainnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan tahun berjalan untuk penyelesaian SNP. Yang kedua, aspek kegiatan pembelajaran. Dokumen yang dibutuhkan yaitu kwitansi alokasi biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama 3 tahun terakhir untuk mengisi SNP. Yang ketiga, aspek ATK.
Dokumen yang dibutuhkan yaitu pendokumentasian biaya pembelian ATK untuk kegiatan pembelajaran terkait penyelesaian SNP. Yang keempat, aspek transport dan perjalanan dinas. Dan dokumen yang dibutuhkan yaitu kwitansi untuk biaya transportasi dan perjalanan dinas. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di makalah yang sudah kami lampirkan di GC. Kesimpulannya, manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Pada dasarnya, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk melaksanakan proses pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. Pada dasarnya, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Dalam pembelajaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber yang bisa diperoleh alokasi untuk pembiayaan pendidikan, antara lain diklasifikasikan sebagai biaya orang tua atau wali siswa, biaya komunitas yang dikategorikan dan bukan individu dan institusi itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.